NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Seperti biasa kita akan melihat progres pengerjaan atau hasil pencapaian untuk pengaspalan di hari ini. Tentunya dari tadi pagi hingga sore ini. Dan bukan saja kita akan melihat di hasil pencapaian untuk pengaspalan, namun kita akan mengelilingi sirkuit dari tikungan ke-14 hingga ke tikungan 14 kembali. Dan seperti yang kita saksikan di depan, ini adalah merupakan pemadatan yang sedang dilakukan di area yang sudah dilakukan penghamparan aspal panas, dan sungguh indah sekali di sini seperti balapan ya. Berbaris untuk memadatkan lintasan yang sudah dilakukan penghamparan aspal panas di bagian outer line tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Dan dulunya ini bekas masjid yang sudah direlokasi sahabat. Dan untuk pengaspalan hari ini sampai di sini sahabat, sampai terhubung ya dengan hasil pengaspalan yang telah lebih dahulu dilakukan. Namun warnanya sudah berubah, tidak hitam pekat lagi karena sudah terkontaminasi ya. Sudah tercampur dengan lumpur dan juga dengan tanah, mungkin sudah kotor ya, dan nanti akan dibersihkan kembali ketika sirkuit ini sudah jadi dan akan digunakan. Dan kita lihat di sebelah kanan outer line di sini masih persiapan untuk pengaspalan tambahan. Di sebelah kanan outer line kita lihat warnanya sudah seperti ini, bahkan sudah ada yang dilakukan pengaspalan terlebih dahulu. Dan untuk konkrit barrier di tikungan ke-15, 16 dan juga ke-17 sudah dipasang dengan besi dan juga dengan kawatnya. Kemudian kita akan coba untuk melihat dulu ke MC sahabat atau medical center. Dan di sini kita lihat tidak ada pengerjaan dari luar, namun difokuskan untuk pengerjaan di bagian dalam. Dan kita lihat untuk AC-nya juga sudah terpasang. Kemudian kita lihat di sini sedang melakukan penggalian. Karena tanah ini dulunya adalah lahan pertanian yang cukup gembur ya, dan bagus untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Namun untuk pembangunan kurang begitu bagus kalau tidak dilakukan dulu penggalian dan penggantian. Dilakukan penggalian dulu hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter, kemudian dibuang dan diuruk kembali dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian diratakan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan dan pengecoran yang nantinya akan dibangun untuk pedok, untuk medical center atau hospitality suite, atau juga untuk lahan parkir. Dan di sini kita lihat untuk pengecoran lapis yang kedua sudah dilakukan di beberapa bagian, dan kita lihat ya sedang persiapan untuk pengecoran kembali. Dan ini rest control sahabat hingga hari ini untuk pembangunannya seperti yang kita saksikan di depan, dan masih untuk pemasangan atau penyempurnaan pemasangan rangka atap baja. Dan kita lihat untuk dindingnya sudah mulai dipasang sebagian, bahkan lantai dasar dan lantai satunya juga di depan sudah ada yang tertutup seperti yang kita lihat ya. Dan seperti inilah sahabat untuk area di area yang begitu luas sekali yang akan dijadikan pedok. Dan ini sedang dilakukan untuk pengecoran lapis yang kedua, dan kita lihat di sini. Bahkan di sini sebelah sampingnya sudah dilakukan pengecoran untuk lapis yang kedua. Dan kita lihat juga di sini untuk box culvert ya, yang dijadikan sebagai drainase di sini sudah memanjang dan hanya tinggal melakukan penutupan saja hampir hingga ke tunnel yang pertama. Dan kita lihat juga di sini sedang dilakukan pemadatan dan juga perataan, ada grader, ada vibrating roller, dan juga di depan ada truk penyiram lintasan ya. Sebelum dipadatkan disiram dulu agar kepadatannya sempurna. Dan kita lihat juga di sini banyak sekali box-box yang nantinya akan dijadikan sebagai drainase.
Kemudian sahabat, ini adalah tunnel atau terowongan yang pertama, dan kita lihat di bawahnya sudah cukup kering, dan untuk persiapan penyempurnaan dan penyelesaian di bagian dalam, dan kemudian untuk pompanya akan segera difungsikan. Sementara di samping di sini, di samping trek lane atau trek yang utama, trek lurus panjang 700 meter, sedang dilakukan penimbunan dan pengurugan, kemudian diratakan dan dipadatkan, dan nanti maksud saya akan langsung dilakukan pengaspalan. Dan kita lihat di sini ada pengerjaan penyiraman lintasan dan juga pemadatan lintasan yang nantinya akan dilakukan pengaspalan hingga tersambung dengan jalan yang menuju luar zona sirkuit yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama, yang jalan itu nantinya langsung akan menghubungkan ke jalan provinsi yang berada di luar zona sirkuit. Dan kita lihat di sini ada alat pengikis lintasan sahabat, di mana di sini dilakukan pengikisan lintasan. Mungkin bagi sahabat ada yang belum mengetahui kenapa sudah diratakan, dipadatkan, kok dikikis kembali. Karena yang pertama tidak sesuai kepadatannya dengan standar, dan yang kedua terlalu tebal, dan yang ketiga untuk urugannya jelek ya, dan diganti kembali. Nah, seperti itulah makanya pembangunan sirkuit Mandalika ini sangat detail sekali ya. Jadi ada kesalahan, ada kekurangan sedikit, langsung diperbaiki dan diganti. Sementara ini adalah tikungan kedua dan tikungan ketiga, juga tikungan keempat, di mana di sini di area gravelnya masih dilakukan perataan untuk area gravel oleh alat di sana, oleh alat berat ya. Ada bulldozer yang sedang melakukan perataan. Namun di samping kirinya untuk track lane di sini masih terlihat seperti jalan ya, dan tidak diuruk atau tidak diratakan. Karena itu nantinya untuk lalu lintas para dump truck yang akan membawa aspal atau juga untuk alat-alat berat, karena ini masih belum selesai ya. Masih belum selesai pengaspalannya pun, masih akan ada satu kali lagi untuk trek yang utamanya atau main track. Dan di tikungan keempat kita lihat di sebelah kanannya untuk area run off-nya masih belum juga dilakukan pengerjaan pengaspalan. Dan ini tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam sahabat. Bisa kita perhatikan di sebelah kiri kalau dari arah kita ya, dan kalau dari arah sana sebelah kanan inner line masih belum juga seluruhnya dipasang ram pagar pembatas antara tribun dengan lintasan nanti. Kemudian di sini pun kita lihat sudah ada tenda yang berdiri. Dan untuk area gravel di sini masih belum dilakukan penyempurnaan. Nah, ini warnanya beda kan di sebelah kiri run off. Nah, ini nantinya akan dijadikan sebagai jalan untuk lalu lintas atau hilir mudik pengangkut material yang akan dilakukan pengerjaan, terutama pengaspalan. Kalau diratakan terlebih dahulu mungkin akan rusak lagi ya untuk area gravelnya, makanya disingkirkan terlebih dahulu, dijadikan sebagai jalan ya. Karena kalau pengangkutannya langsung memakai lintasan yang sudah dilakukan pengaspalan mungkin akan terganggu ya, karena masih belum sempurna baik itu kekeringannya maupun kepadatannya mungkin. Kemudian ini tikungan yang ke-9, di mana di sini masih dilakukan pemasangan tembok dasar ya, untuk pemasangan nantinya tiang pagar pembatas. Dan kita akan coba untuk melihat dari atas bukit. Dan ini bukit yang berada di sebelah kanan tikungan ke-9 dan ke-10, juga tikungan yang ke-11. Jadi bukit ini cukup tinggi sahabat. Nah, seperti ini ketika nanti kita berada di atas bukit ini. Dan bukit ini menjadi spot yang cukup menjanjikan ya, untuk melihat suasana pantai juga. Kita lihat cukup indah sekali. Jadi ketika nanti kita bisa melihat atau menonton balapan MotoGP live di sirkuit ini dari ketinggian atas bukit,
Jadi kita bisa melihat ke tikungan ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga ke tikungan yang terakhir bahkan bisa melihat trek lurus. Seandainya di tengah-tengah sirkuit itu tidak ada resort yang begitu tinggi atau tidak ada bangunan yang begitu tinggi ya. Jadi akan terlihat semuanya. Dan inilah penampakan di tikungan yang ke-10, sahabat, tidak ada pengerjaan ya. Baik di area pagar pembatas, concrete barrier, inner line, pemasangan atau penanaman rumputnya sudah selesai. Di bagian track lane, di bagian run up, area gravel, outer line juga sama, tidak ada pengerjaan lagi di sini. Dan kita akan coba langsung ke tikungan yang ke-11, sahabat, dimana di sini masih tersisa sedikit lagi untuk area run up-nya ya, yang masih belum dilakukan pengaspalan. Nah, batasnya yang ada mobil itu di depan. Nah, yang ada mobil ini ke arah depannya masih belum dilakukan pengaspalan, dan kita lihat di sini ya masih belum sempurna. Kelihatan ya masih belum dilakukan pemadatan dan penyempurnaan. Dan kita lihat juga masih ada pengerjaan untuk persiapan nanti ya pengaspalan, dan sedang dikerjakan untuk persiapan prem coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Dan ini adalah tikungan yang ke-12, sahabat, dimana di sini sudah begitu rapi, cukup rapi, dan kita lihat ya. Kemudian untuk area curb-nya di sini masih terlihat kosong, dan untuk area run up-nya juga di sini masih belum selesai hingga ke tikungan yang 13. Kemudian kita akan melihat di tikungan yang ke-13 di sebelah kanan, tepatnya di bagian penyambungan inner line. Dan di sini masih terlihat belum dilakukan pengerjaan yang dikeroyok ya. Sepertinya ada pengerjaan yang dikeroyok ketika beberapa minggu bulan ke belakang agar dilakukan pengerjaan cepat selesai. Namun di sini masih terfokus untuk pengaspalan yang terakhir kemarin di bagian track lane, dan juga itu untuk tikungan yang ke-13 di bagian inner line baru saja dilakukan lane clearing. Demikianlah sahabat video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan informasi bagi sahabat semua. Atas kekurangan dan kesalahan dan juga kehilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.